Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Muhayyasin Latifah dengan NIM 0549141109 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk menjelaskan codingan bahasa Java yang sudah saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini, untuk tugasnya ada beberapa ketentuan. Yang pertama, adanya inputan menu restoran. Ini fungsi-fungsi yang diminta ya. Yang pertama tuh input menu restoran. Di sini program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Dan di sini diminta juga data disimpan dalam sebuah array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Seperti itu contohnya. Dan yang kedua ada fungsi pemesanan. Jadi program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya pada ini fungsi pertama ya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Ini ada contoh format dan pemesanan, misalnya nasi Padang. Ini adalah nama menu yang diminta dan di sini ada jumlah atau nominal yang dipesan. Dan di fungsi ketiga ada fungsi untuk menghitung total biaya. Jadi program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak. Pajaknya di sini ada ditambahkan sebesar 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Jadi ada dua variabel untuk selain total harga ya, yaitu penambahan pajak sebesar 10% dan juga biaya pelayanan sebesar 20%. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon untuk penawaran khusus. Ini ada diskon 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jadi secara nggak langsung, kalau misalnya pesan 100.000, berarti dia tidak perlu membayar biaya pajak. Dan juga ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kalau totalnya lebih dari 50.000, dapat satu minuman gratis sesuai ketentuan. Dan yang keempat adalah mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan juga biaya layanan. Jadi, struk pesanan yang dicetak ini tuh memuat informasi dari inputan fungsi 1, 2, dan juga 3. Di sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk video pelaksanaan tugas praktek 1. Langsung saja kita akan menjelaskan codingan yang sudah saya buat di sini. Di sini saya menggunakan online Java compiler dari Programmis webnya. Di sini ada di baris pertama, import Java until scanner. Fungsinya itu untuk membuat input data dari keyboard. Jadi nanti kita bisa memasukkan pesanan, mengetik pesanan yang mau kita pesan. Selanjutnya ada kelas menu yang berisi string untuk nama, karena bentuknya tuh huruf ya, dan integer atau int untuk harga, karena harga angka ya, dan kategori dalam bentuk string karena huruf. Ini kelas menu tuh untuk menyimpan data menu. Selanjutnya, menu string nama, integer untuk harga, dan string untuk kategori. Ini tuh tipe data sih sebenarnya. Ini tuh untuk konstruktur, untuk mengisi data menu saat objek nanti dibuat. Selanjutnya ada di ini static menu. Static menu itu adalah array untuk menyimpan semua daftar makanan dan minuman. Jadi di sini saya bikin dua section ya, yaitu untuk menu makanan ada seblak, setan, mochi beets, corn dog mozzarella, dan juga dimsum mentai. Dan di sini untuk section minumannya saya menambahkan Thai tea, matcha latte, boba brown sugar, dan juga Yakult leci. Selanjutnya di sini ada tampilkan menu static. Ini tuh untuk menampilkan daftar menu yang ada tadi itu ke dalam layar. Menu restoran yang ini nih, ini semua tuh ditampilin dengan codingan yang ada di sini nih. Ada sistem out, print, nah print menu makanan dia akan munculin format menu makanan. Terus di sini ada menu makanan, nama, harga. Ini nanti buat inputannya. Itu juga buat menu minuman. Dan selanjutnya tuh ada cari menu. Ini pencarian menu sesuai apa yang kita mau gitu. Berdasarkan namanya diinput nanti sama usernya. Terus selanjutnya ada hitung subtotal. Hitung subtotal ini nanti dia bakalan menghitung jumlah total per harga menu, per harga dan per harga jumlah.
Terus lanjut, ini juga hitung subtotalnya juga sama sih. Terus selanjutnya ada static void cetak item. Nah, cetak item di sini tuh untuk mencetak detail pesanan pada struknya nanti. Inputan di poin nomor 1, 2, dan 3 tuh nanti dicetak pakai codingan yang ada di sini. Selanjutnya di sini tuh ada tampilkan peringatan menu. Nih misalnya menunya tuh nggak ada di daftar gitu. Misal nih saya tadi kan udah nyediain dimsum mentai, seblak setan, mochi bits, sama corn dog mozzarella, tapi dia nyinputnya bakso Judas gitu kan nggak ada. Nah nanti tuh bakalan ada warningnya ya tuh kayak ini nggak ada gitu di situ. Terus selanjutnya tuh kita masuk ke section ini nih. Setelah peringatan, udah peringatan. Ini ada peringatan 1, 2, 3. Ini nanti tergantung ya inputan dari usernya ada di mana. Misalnya di 1, 2, 3 dia benar, nah di 4-nya dia malah nge-input yang nggak ada di menu, berarti peringatannya di pesanan keempat. Misalnya di misalnya di 1, 2, 4 dia benar, berarti 3-nya salah, nanti muncul di peringatan nomor 3. Oke, lanjut. Nah, di sini ada eh, if atau kayak percabangan itu keputusan gitu kan. Diskon 10% jika total pesanan lebih dari 100.000. Nah, nih if total pesanan lebih dari 100.000 berarti dia dibagi atau dikurangin 10 10 10 ini tuh maksudnya 10%. Jadi dia nggak bakal bayar pajak secara nggak langsung. Terus di sini juga ada percabangan selanjutnya if total pesanan lebih dari 50.000 nih, 50.000 berarti dia bakalan dapet promo buy one get one di pesanan, tergantung nanti mau pesanan nomor berapa aja yang ditentukan. Terus ini tuh untuk apa ya, inputan lebih kayak pajaknya, biaya pelayanan pajak 10.000 kalau misalnya dia ternyata if nggak sampai 100% gitu. Dan kalau 100% 100.000 gitu. Dan di sini juga biaya pelayanan sebesar 20.000. Dan ini total akhirnya, penghitungan dari integer total akhir, yaitu total pesanan, pajak, biaya pelayanan, dan diskon potongan minuman juga. Selanjutnya di sini ada cetak struk nih. Ini sistem outprint. Nah, ini akan memunculkan struktur pembayaran dari apa yang udah dipesan sama user-user itu tadi. Nah, baru di sini nih section diskonnya berapa, potongan minumannya berapa, dan selesai. Oke, jadi sekarang mau kita coba running dan input menunya. Nih, yang pertama. Loading. Nah, menu 1 nih, kita input yang ada di sini nih. Misalnya, si user mau beli mochi. Biar dia bakal ngetik mochi bits. Berapa jumlahnya? 1 misalnya. Menu kedua dia mau apa? Dia ternyata mau Thai tea. Mau Thai tea. Dia mau Thai tea-nya 2. Terus, yang ketiga dia mau matcha latte. Sebanyak 1. Terus dia mau minum Yakult leci juga sebanyak 1. Nah, kita enter lagi. Terus di sini bakal muncul nih struktur pembayarannya nih dari Mochibit. Nah, Mochibitnya tuh dia pesen 1 kan. Harga per itemnya itu sebesar 18.000. Jadi hasil total akhirnya tuh 18.000 karena dia 18 kali 1. Nah, di sini Taitinya dia pesen 2. Nah, harga per itemnya adalah 15.000. Berarti 15 kali 2 makanya di sini harganya 30.000 totalnya. Terus matcha latte dia harganya 22.000, dia pesen 1 berarti 22 kali 1 22.000. Soalnya di sini ada Yakult leci juga, dia pesen 1 seharga 18.000 per item, jadi totalnya sih 18.000. Dan ya ini ada totalnya. Dia dapat diskon? Enggak dong, karena dia tidak sampai 100.000, tapi dia lebih dari 50.000, berarti dia dapat promo seharga Taiti. Taiti kan 2 kan, berarti dia buy one get one. Jadi satunya dia nggak bayar, makanya dia dipotong sebesar 15.000. Oke, kita clear nih. Ini misal ada user yang malah nge-input yang nggak ada. Nah, dia bakal kayak gini. Ini pertama kita clear, terus kita running out lagi. Mana loadingnya? Nah, nih menu 1 dia kayak tadi masih pesen-pesen yang normal lah, kayak dia pesen mochi, beats, terus dia pesen 2. Nah, di sini kan nggak ada tuh di menu makan menu-minuman bakso Judas. Maaf kepencet.
Nah, dilanjutkan, ada nggak ada bakso Judes kan, nah tapi dia nyempet bakso Judes gitu, dia maunya 5 gitu. Terus menu ketiga dia mau es teler, nah es teler juga nggak ada di-input kan, nggak ada di menu kan, tapi dia input es teler, dia mau 6. Terus dia yang terakhir baru bener dia mau Thai tea. Thai tea, dia mau Thai tea-nya 2. Apa yang akan muncul? Nah, yang akan muncul seperti ini, peringatan menu bakso Judes tidak ditemukan dan tidak dihitung. Kenapa? Karena di menu sini nggak ada menu bakso Judes. Terus dia juga kenapa es teler nggak ada di sini nih? Karena di sininya nggak ada es teler, dia cuma jualan Thai tea, matcha latte, boba, brown sugar, Yakult, leci, udah gitu aja. Dan ya yang dihitung cuman mochi beatnya dia sama Teti. Udah begitu sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan saya terlalu berputar-putar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.